Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana anak kabarnya semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Meskipun anak semuanya belajar di rumah, tetap bersemangat dan juga tetap melaksanakan protokol kesehatan corona, yaitu pakai masker dan cuci tangan. Nah, semuanya, pertemuan pada hari ini yaitu kita membahas berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Karena itu anak semuanya, mari kita belajar bersama seperti apa dan bagaimana kita harus beriman pada kitab-kitab Allah SWT. Ya, anak semuanya, selanjutnya yaitu kita konsep dalam mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah meyakini kitab-kitab Allah, itu mencintai Al-Quran. Di sini menunjukkan peta konsep bahwasanya Allah memiliki beberapa kitab. Di antaranya adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan juga kitab Al-Quran yang terakhir, dan sebagai penjelas kitab-kitab sebelumnya. Kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil, anak-anak harus memahami seperti apa sejarah dan bagaimana kita meyakininya. Dampak dari kita mengetahui sejarah dan meyakini keberadaan kitab tersebut adalah bagaimana kita memiliki sikap toleran dan menghargai kepada pemeluk agama lain. Berikutnya adalah kitab Al-Quran, itu kitab kita sebagai seorang muslim. Kita harus mengetahui sejarahnya, juga harus meyakini keadaannya. Harus kita baca, kita pahami, dan kita pedomi isinya. Kemudian apa yang dapat kita ambil dari hal tersebut? Itu kita harus memiliki sikap mulia, memiliki akhlak. Antaranya yaitu mencintai Al-Quran, kemudian rajin beribadah, rajin beramal solih, dan juga menjauhi maksiat. Dengan melihat kita konsep atas tadi anak semuanya, maka tujuan pembelajaran yang kita harapkan dari materi iman kepada kitab-kitab Allah SWT adalah satu, menjalankan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dua, membiasakan diri membaca Al-Quran setiap hari. Anak-anak ini harus perhatikan, kita sebagai umat muslim maka upayakan bagaimana setiap hari anak semuanya bisa baca Al-Quran. Atur waktunya. Yang ketiga, menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah SWT. Yang keempat, menyebutkan nama kitab Allah yang wajib diimani. Yang kelima, menyebutkan nama-nama nabi penerima kitab-kitab Allah. Dan selanjutnya yang keenam dari tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan isi kitab-kitab Allah SWT.
Yang ketujuh, menjelaskan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Dan yang terakhir, menunjukkan ayat-ayat yang menjadi dasar iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Anak-anakku semuanya, berikutnya adalah apa itu arti iman. Secara bahasa, iman artinya adalah percaya, yakin dalam hati kita. Sedangkan iman menurut istilah arti mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dalam kegiatan. Iman kepada kitab Allah SWT berarti mempercayai dengan sepenuh hati dan diucapkan dengan lisan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Rasulnya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Keyakinan tersebut hendaknya ditanamkan dalam hati serta diwujudkan dalam perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Artinya apa nak semuanya? Kita harus meyakini bahwasanya Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya. Itu adalah Allah yang menurunkan. Itu adalah kewenangan Allah. Dan keberadaannya kita yakini manusia membutuhkan itu semuanya. Tanpa ada kitab manusia, maka akan mengalami bimbangan, mengalami kebingungan bagaimana menjalankan kehidupan di dunia ini. Karena itu, maka kitab di sini adalah sebagai petunjuk yang harus kita pedomi, yang harus kita yakini, dan kemudian kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Rukun iman. Rukun iman itu diantaranya adalah iman kepada Allah SWT yang pertama. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, iman pada hari akhir. Dan yang keenam, iman pada qada. Al-imanu tu'minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri qadri khairi wa syarihi. Ini adalah iman. Karena harus lengkap. Mulai yang pertama adalah bagaimana semua harus iman pada Allah SWT. Ini harus dimiliki oleh anak semuanya. Itu juga dan seterusnya. Pada malaikat sampai kemudian iman pada qada dan qadar. Harus anak-anak miliki semuanya untuk meneguhkan hidup anak semuanya, untuk mengarungi kehidupan ini semuanya. Maka anak semuanya, hati anak semuanya harus ada 6 iman, sehingga anak semuanya dalam melaksanakan kehidupan ini tidak akan bimbang dan akan menjalankannya sesuai dengan ajaran agama kita. Selanjutnya adalah apa dasar hukumnya iman kepada kitab-kitab Allah. Maka dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalalan ba'ida. Artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad,
dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi Quran surah An-Nisa ayat 136 ini sangat jelas anak-anak semuanya. Bagaimana ketika di dalam hati anak-anak semuanya tidak punya keyakinan, tidak iman bahasanya Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya, maka sungguhnya hati kita dah tersesat yang sangat jauh. Hidup kita tidak akan bahagia di dunia maupun di akhirat jika di dalam hati kita itu tidak ada iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala.